Webinar ini dilaksanakan oleh kami yang berkuliah di Universitas Pelita Harapan Karawasi beserta dosen pengampu mata kuliah Wawasan Dunia Kristen 2, yaitu Pak Rudi, yang juga akan menjadi pembicara utama pada webinar siang hari ini. Oh iya, aku juga mau ingetin juga nih, agar teman-teman untuk mute mikrofon selama acara berlangsung ya, agar acara dapat berjalan dengan baik. Selain itu, teman-teman juga diharapkan untuk on-cam selama acara berlangsung ya. Yuk, yang belum on-cam, di-on-cam dulu. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan atas berkat dan kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami, sehingga kami boleh berkumpul di Zoom meeting hari ini. Tuhan, saat ini kami akan memulai webinar ini. Hadirlah di tengah-tengah kami dan berkatilah jalannya webinar ini dari awal hingga akhir. Tolong berkati agar semua informasi dan firman-Mu dapat diterima dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, terima kasih Helen telah mendoakan kita semua. Berikutnya waktu dan tempat dipersilakan bagi Brian. Baik, terima kasih Sharon. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Brian Rafael Wandira, saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Pelita Harapan. Dan pada hari ini saya sangat beruntung karena telah diberikan kesempatan untuk menjadi pembicara pada seminar pada siang hari ini. Maka dari itu, saya ingin berterima kasih kepada panitia dan juga saudara-saudara yang telah meluangkan waktu pada hari ini untuk bergabung dalam seminar ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya untuk memulai. Jadi, pada siang hari ini, saya akan membahas mengenai salah satu fenomena atau masalah sosial yang cukup kerap terjadi di lingkungan sekitar kita. Mulai dari lingkungan pertemanan, lingkungan pendidikan, lingkungan umum, bahkan lingkungan keluarga. Nah, fenomena atau masalah sosial yang saya maksud adalah kekerasan seksual. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan atau jenis kelamin yang dapat berakibat penderitaan psikis ataupun fisik yang mengganggu kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan ataupun pekerjaan dengan aman dan optimal. Nah, yang perlu kita ingat adalah bahwa kekerasan seksual memang pada umumnya lebih sering terjadi atau menimpa kaum wanita. Namun bukan berarti pria kebal atas pengalaman-pengalaman kekerasan seksual. Contohnya kemarin terdapat seorang selebriti atau penyanyi yang baru saja dibebaskan dari penjara, di mana penyebab utama ia dipenjarakan beberapa tahun yang lalu adalah karena ia melakukan kekerasan seksual terhadap seorang laki-laki yang di bawah umur. Nah, berdasarkan penelitian dari kasus-kasus kekerasan seksual selama 13 tahun terakhir, Komnas Perempuan menemui sebanyak 14 macam atau jenis kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual bukan hanya pemerkosaan ataupun pencabulan atau kekerasan seksual yang biasa kita ketahui secara umum, namun terdapat 14 jenis, jadi banyak sekali. Yang pertama adalah pemerkosaan. Pemerkosaan adalah serangan yang diarahkan pada bagian seksual korban dan dilakukan secara sengaja oleh pelaku untuk memenuhi hasrat atau nafsu seksualnya. Pada intinya atau secara sederhana, pemerkosaan adalah hubungan intim yang dilakukan oleh pelaku kepada korban secara paksa, yaitu tindakan seksual yang dilakukan baik secara fisik maupun secara non fisik yang menyasar pada bagian seksual seseorang. Contoh dari pelecehan seksual secara kontak fisik adalah ketika pelaku memegang atau meraba bagian vital atau bagian seksual sang korban tanpa adanya persetujuan atau secara paksa. Sedangkan pelecehan seksual secara non fisik biasanya kerap kita temui di media sosial atau media digital seperti komen-komen yang ada di Instagram, TikTok ataupun Twitter. Yang ketiga adalah eksploitasi seksual. Ini merupakan penyalahgunaan kepercayaan, kuasa ataupun kekuatan yang lebih besar untuk tujuan-tujuan seksual. Contohnya adalah ketika seorang pemimpin atau bos memaksa karyawannya untuk melakukan hubungan seksual dengan dirinya. Yang keempat adalah penyiksaan seksual. Ini merupakan perbuatan yang secara khusus menyerang organ dan seksualitas yang dilakukan secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau derita. Nah, perbedaan utama antara pemerkosaan dengan penyiksaan seksual terdapat dalam pemicunya. Di pemerkosaan, pemicunya adalah hasrat seksual dari sang pelaku. Sedangkan di penyiksaan seksual,
pemicunya adalah rasa ingin untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang sangat besar terhadap korban. Yang kelima adalah perbudakan seksual. Ini merupakan sebuah tindakan penggunaan sebagian atau segenap kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan terhadap seseorang. Nah, di sini terdapat garis besar, yaitu di dalam kata hak kepemilikan. Yang keenam adalah intimidasi ataupun serangan yang bernuansa seksual. Ini merupakan tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut ataupun penderitaan psikis. Yang ketujuh adalah prostitusi paksa. Ini merupakan situasi di mana seseorang dikondisikan dengan tipu daya, ancaman, paksaan, maupun kekerasan untuk menjadi seorang pekerja seks. Yang kedelapan adalah pemaksaan kehamilan. Ini merupakan kondisi di mana perempuan melanjutkan kehamilan yang tidak ia kehendaki secara paksa. Yang kesembilan adalah pemaksaan aborsi. Ini merupakan pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya ancaman, tekanan, maupun paksaan dari pihak luar. Yang ke-10 adalah pemaksaan perkawinan. Ini merupakan situasi di mana seseorang terikat perkawinan karena adanya unsur paksaan atau di luar kehendak dirinya sendiri. Yang ke-11 adalah perdagangan perempuan atau human trafficking. Ini merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, dan pengiriman seseorang dengan ancaman kekerasan sehingga memperoleh persetujuan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kendali. Yang ke-12 adalah kontrol seksual. Ini merupakan termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas, agama, ataupun pekerjaan. Nah, contoh dari kontrol seksual biasanya terdapat di industri permodelan ataupun fotomodel, di mana sang fotografer memiliki kontrol atas sang pragawati atau model, dan terkadang kontrol tersebut disalahgunakan untuk hal-hal yang bernuansa seksual. Contohnya adalah disuruh untuk melepas busananya. Yang ke-13 adalah penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual. Ini merupakan cara untuk menghukum atau memberikan sanksi yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, serta rasa malu yang luar biasa dan tentunya bernuansa seksual. Yang ke-14 dan yang terakhir adalah praktik tradisi bernuansa seksual. Ini merupakan kebiasaan berdimensi seksual yang dilakukan oleh golongan-golongan masyarakat tertentu. Nah, setelah kita membahas mengenai jenis-jenis atau macam-macam kekerasan seksual, kini saatnya bagi kami untuk membahas mengenai apa dampak dari kekerasan seksual bagi korban. Yang pertama adalah dampak psikologis. Korban kekerasan atau pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam. Selain itu, ia akan mengalami stres yang dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Yang kedua adalah dampak fisik, di mana sang korban dapat berpotensi untuk mengalami luka internal dan pendarahan dalam bagian vitalnya. Selain itu, sang korban juga berpotensi untuk tertular penyakit seksual atau STD. Yang ketiga adalah dampak sosial. Korban kekerasan ataupun pelecehan seksual seringkali dikucilkan dari kehidupan sosialnya, baik itu dari teman-temannya ataupun bahkan dari keluarganya. Nah, ketika ketiga dampak ini bersatu, maka akan terjadi suatu hal yang sangat tidak diinginkan, yaitu perbuatan atau percobaan bunuh diri. Maka dari itu, kita sebagai seorang teman atau seorang keluarga, dan tentunya sebagai seorang hamba Tuhan, tugas kita adalah untuk mendukung atau mensupport, memberi dukungan, dan memulihkan teman-teman kita atau keluarga kita yang telah menjadi korban kekerasan seksual. Nah, berikutnya kita akan memasuki pembahasan mengenai RUU TPKS. Jadi apa sih RUU TPKS ini? RUU TPKS merupakan perwujudan instrumen hukum yang sebelumnya telah saya jelaskan. Kepanjangan dari RUU TPKS ini adalah Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, di mana definisi dari RUU TPKS ini adalah suatu produk hukum yang masuk dalam kategori undang-undang, di mana undang-undang ini merupakan produk hukum pidana yang secara khusus mengatur mengenai tindakan-tindakan kekerasan seksual. Nah, setelah kita mengerti apa itu arti dan kepanjangan dari RUU TPKS, ini saatnya bagi kita untuk mengenal apa tujuan dibentuknya RUU TPKS ini. Yang pertama adalah untuk memidanakan atau menghukum dan merehabilitasi sang pelaku. Nah, dengan tercapainya tujuan yang pertama ini, maka tujuan yang kedua, ketiga, dan keempat akan ikut tercapai. Karena dengan menghukum sang pelaku, maka hal tersebut akan memberikan efek jerah dan menakutkan orang-orang lain untuk melakukan hal yang sama.
Maka dari itu, RUU TPKS ini dapat menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual, mencegah segala bentuk kekerasan seksual, dan tentunya mewujudkan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Nah, yang kelima adalah menangani, melindungi, dan memulihkan korban. Ini merupakan fungsi yang unik hanya dimiliki oleh RUU TPKS. Jadi apa itu dampak dari RUU TPKS bagi masyarakat Indonesia? Untuk saat ini, karena RUU TPKS memang sedang dirancang dan sedang direvisi, maka dampaknya untuk saat ini hanya untuk memberi harapan besar dan ketenangan bagi masyarakat Indonesia. Namun di masa depan, ketika sudah disahkan, maka RUU TPKS ini dapat menciptakan lingkungan sosial yang bersih dari kekerasan seksual dan juga pelecehan seksual. Dan dengan begitu, masyarakat Indonesia dapat menjalankan kegiatan sehari-hari tanpa adanya rasa takut akan terjadinya suatu kekerasan seksual terhadap dirinya. Nah, yang terakhir, apa peran atau fungsi RUU TPKS dalam dunia kekristenan? Di dalam dunia kekristenan atau wawasan dunia Kristen, RUU TPKS ini merupakan salah satu bentuk perwujudan dari pengekangan dosa. Nah, bagi saudara-saudara yang mungkin belum paham apa itu pengekangan dosa merupakan instrumen atau alat yang digunakan oleh Allah untuk mengurangi dan mencegah manusia untuk melakukan perbuatan dosa agar bumi ini tidak dipenuhi dengan dosa dan kelak menjadi seperti neraka. Dalam hal ini, terdapat beberapa sarana yang dapat digunakan oleh Allah sebagai instrumen pengekangan dosa. Bisa melalui alam semesta, melalui hati nurani manusia, ataupun melalui pemerintah. Nah, dalam kasus RUU TPKS ini, sarana yang digunakan oleh Allah sebagai instrumen pengekangan dosa adalah pemerintah, karena pemerintahlah yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk membentuk peraturan-peraturan hukum. Dengan begitu, maka RUU TPKS ini juga merupakan bukti konkret atas kasih dan kesetiaan Allah kepada manusia. Bagaimana begitu? Karena dengan kondisi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, telah meninggalkan Allah, dan telah berpaling dari Allah, Allah tetap peduli terhadap manusia. Ia tidak menginginkan manusia untuk dipenuhi oleh dosa, dan ia berupaya sebesar mungkin untuk mencegah merajalelanya dosa. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, thank you Brian atas materi yang sudah disampaikan. Jadi teman-teman, itu tadi adalah beberapa hal penting yang sudah disampaikan oleh Brian. Jangan lupa buat teman-teman sekalian untuk mengingat-ingat kembali materi dan poin-poin yang disampaikan tadi untuk kuis di akhir acara nanti ya teman-teman. Lalu kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Rudi selaku pembicara utama kita pada siang hari ini. Untuk Pak Rudi, waktu dan tempatnya dipersilakan. Ya, terima kasih untuk panitia mahasiswa Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk berbagi dalam menyikapi apa yang ada di dalam konteks hukum yang ada di Indonesia. Perkenalkan dulu bahwa panitia adalah mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang sedang berjuang untuk mendapatkan didikan yang baik dan bermanfaat, bermakna bagi mereka, sehingga pada waktunya mereka tampil di publik menjadi tokoh-tokoh penting di dalam masyarakat, di dalam membangun peradaban dan peradilan di negeri ini. Dan saya sebagai dosen yang mengampu mata kuliah liberal arts untuk memperlengkapi setiap mahasiswa agar setiap mahasiswa kiranya dapat mengerti dan mengenal siapakah Tuhan, dirinya, dan sesamanya. Dan pada kesempatan ini saya diajak untuk berbincang-bincang tentunya berkaitan dengan apa yang menjadi perspektif orang Kristen. Saya mengampu mata kuliah ini dan mengikuti perkuliahan di kampus lebih dari 11 tahun, tetapi di seminari sudah lebih daripada 8 tahun, dan kemudian pelayanan-pelayanan baik di gereja, di kampus-kampus, di sekolah, bahkan di tempat-tempat persekutuan yang ada. Puji Tuhan, sampai hari ini tetap diberikan kesehatan di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini. Saya berharap Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus dapat menikmati penjelasan-penjelasan yang sangat baik tadi dari Saudara Brian Wandira dengan pengertian yang mendalam, dan kata kunci yang saya dengar dan saya perhatikan adalah bagaimana Tuhan berkarya melalui pemerintah untuk menegakkan keadilan, membahagiakan warganya, supaya semuanya berjalan dengan sukacita. Dan kita berharap RUU ini dapat disahkan. Memang ada persoalan
istilah, terminologi, bahkan debat di wilayah legislatif di DPR, khususnya mengenai apakah bullying dan juga aborsi akan dimasukkan ke dalam RUU ini. Jadi kita tetap berdoa, berharap supaya melalui pengesahan RUU ini, setiap orang, setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlindungan, mendapatkan keamanan dan kenyamanan di dalam berelasi dengan siapapun. Perspektif Kristen atas RUU TPKS. Jadi ini dilihat dari perspektif Kristen. Perspektif Kristen pasti berbasiskan pada ajaran Alkitab dan tentu pemikiran-pemikiran Kristen yang saya elaborasi di dalam sebuah pendekatan humanis pada konteks Indonesia. Sehingga setiap orang dapat berkontribusi, ikut terlibat, memberikan sumbangsi pemikiran, dan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti dapat menikmati dan dapat juga mengkritisi, memberikan masukan, saran, supaya kita betul-betul menyatakan keadilan, kebenaran, dan kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita. Yang perlu kita renungkan kembali dan kita perlu pahami dengan utuh tentang adanya perbedaan jenis. Seperti yang kita tahu dari Alkitab bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai gambar Allah yang setara sehakikat. Di mana setiap orang secara individu terdiri atas dua unsur, ada tubuh, ada jiwa. Yang tidak terpisahkan, saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Kedua unsur itu berharga dan bernilai sebagai keberadaan yang mulia. Hal ini penting untuk kita membangun kerangka pemikiran kita dengan tepat terhadap diri dan orang lain. Bahwa siapapun yang di hadapan kita adalah gambar Allah. Siapapun yang ada di dalam relasi komunitas kita, di rumah, di sekolah, di kampus, di gereja, dalam komunitas apapun, mereka entah orang percaya atau bukan orang percaya, mereka adalah gambar Allah. Nah, ini menjadi suatu fondasi dan arah untuk kita melihat siapa dan bagaimana seharusnya kita bersikap. Yang kedua yang saya ingin highlight adalah kita itu punya tubuh dan punya jiwa yang tidak terpisahkan, tubuh dan jiwa kita. Nah, kalau orang menyakiti jiwanya dengan kata-kata, dengan perbuatan-perbuatan yang membuli atau melecehkan, itu akan berdampak secara langsung dan tidak langsung pada tubuhnya. Baru-baru ini kita ingat peristiwa bagaimana seorang aktor dan seorang komedian berhadapan-hadapan dalam satu panggung di mana menimbulkan suatu tindakan yang tidak seharusnya. Karena si komedian itu menghina, melecehkan istri dari aktor tersebut, dan aktor tersebut awalnya tertawa tetapi emosinya bangkit lalu naik ke panggung dan menampar dari komedian tersebut. Ini menjadi heboh sampai sekarang, di mana aktor itu akhirnya mengundurkan diri dari kepanitiaan dan menimbulkan masalah-masalah yang berikutnya. Mengapa? Karena memang antara tutur kata yang kita sampaikan dengan kondisi tubuh kita itu ada relasinya yang tidak dipisahkan. Nah, apa kaitannya dengan pelecehan atau kekerasan seksual? Seringkali kita menganggap itu hanya bicara soal tubuh. Tetapi sebenarnya tutur kata, tindakan sikap terhadap lawan jenis, terhadap orang lain berkaitan dengan seksnya atau keberadaan daripada tubuhnya, itu sebenarnya mempengaruhi keberadaan fisiknya dan mendorong untuk melakukan tindakan fisik kembali. Yang berikutnya, kita ingin lihat penting perlunya mengenal diri sendiri. Dari jenisnya kita tahu sudah, kita laki-laki ya laki-laki, di sana perempuan ya perempuan. Jadi mesti tahu posisinya dan porsinya. Kadang-kadang kita juga melakukan pelecehan dengan kata-kata terhadap sejenis atau lawan jenis. Yang kedua, kita harus tahu kita berada di dalam keluarga. Keluarga menjadi tempat pendidikan awal dari pengenalan akan diri. Jadi orang tua itu menjadi awal anak-anak mengenal dirinya.
Apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan. Mengenal diri bukan hanya secara kejiwaannya, tapi juga fisiknya. Maka seorang yang menyadari bahwa dirinya itu laki-laki dan perempuan atau perempuan, dia akan tahu dari mana, dari orang tuanya di dalam keluarga. Yang kedua, bagian yang penting dari pengenalan diri dalam keluarga adalah bagaimana orang tua memberikan pengertian perbedaan dan pengertian tentang bagaimana bersikap terhadap diri dan terhadap orang lain, terhadap saudaranya, kakak, adiknya, dan sebagainya. Nah, ini dilatih, dibentuk, diperlengkapi di dalam keluarga. Setelah sudah cukup waktunya, pada saat yang sama juga di tengah-tengah pendidikan dalam keluarga, anak juga dididik di sekolah. Nilai dan karakter tentang dirinya, tentang siapa orang lain, bagaimana memperlakukan dan bertutur kata dengan orang lain, itu dilatih, diperlengkapi, diberi didikan supaya bahagia. Kalau Aristoteles mengatakan pendidikan itu membahagiakan seharusnya, dan membawa orang itu mengenal kebajikan. Dan bagaimana itu bisa terwujud? Tentu dengan didikan nilai dan karakter. Bagian yang keempat adalah mengenal diri melalui komunitasnya. Siapa dan di mana teman bergaulnya setiap hari. Nah, di sini ada pengalaman-pengalaman yang muncul yang menimbulkan kepahitan, luka batin, bahkan disinilah terjadi seringkali yang namanya kekerasan dalam seksual, pelecehan, dan sebagainya. Siapa dan di mana teman bergaul setiap hari? Apakah teman bergaulnya adalah virtual? Apakah teman gaulnya adalah orang-orang yang seumuran, satu jenis kelamin, atau beraneka ragam etnis, atau satu etnis? Itu mempengaruhi cara berpikir dan bersikap terhadap orang lain. Nah, pengalaman-pengalaman itu perlu kita amati. Yang kelima, yang penting ialah agama. Di mana kita berada? Di mana kita mengenal Tuhan. Tuhan yang berbuat benar dengan kasih-Nya kepada kita. Nah, di dalam kekristenan tentunya kita mengetahui bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Pengetahuan tentang diri. Pengetahuan tentang siapa saya. Saya laki-laki dengan kondisi tubuh seperti ini, dan saya harus memperlakukan diri dengan penuh hormat, dan memperlakukan orang lain sama seperti saya memperlakukan diri dengan hormat. Maka saya menyadari pentingnya mengenali diri saya melalui firman, pengajaran-pengajaran yang disampaikan. Nah, dari 5 poin ini, kita makin sadar siapa diri kita, sehingga kita tidak melakukan suatu perbuatan pelecehan, pembulian, bahkan kekerasan di dalam seksualitas. Mengapa? Karena memang ada peristiwa-peristiwa kekerasan seksualitas di dalam keluarga, sekolah, komunitas, bahkan dalam lingkungan keagamaan, institusi. Jadi jangan salahkan agamanya, tapi lihat orangnya, oknumnya yang menggunakan institusi keagamaan sebagai tameng perbuatan jahat. Mari kita lanjutkan pemikiran tersebut mengenai pendidikan karakter. Ini penting saya menekankan untuk kita sekalian, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Di rumah, orang tua panutan yang benar, baik dan suci. Di rumah itu adalah sekolah pertama. Di rumah itu adalah gereja pertama. Di rumah itu adalah tempat pertama seseorang mengenal dirinya. Di rumah, tempat di mana seseorang dilatih, diperlengkapi untuk menghargai lawan jenis, menghargai orang lain, menghargai diri, sehingga diri tidak melakukan pelecehan, kekerasan, seksual, dan sebagainya. Orang tua jadi panutan. Jadi kalau orang tua sudah melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap pasangannya, apalagi didapati banyak kasus-kasus yang memalukan dan merusak peradaban. Bagaimana ada orang tua memperkosa anaknya? Bagaimana mungkin orang tua melakukan pelecehan terhadap anaknya? Bahkan kakak adik melakukan itu, dan itu sungguh sangat memalukan dan merusak peradaban. Ini di rumah. Bagaimana dengan di sekolah? Guru dan kurikulum yang ada di sekolah seharusnya dengan penekanan yang penting, karena pendidikan itu bukan hanya saya mencari tahu, saya mengerti, tapi itu harusnya membahagiakan. Harusnya menuju kepada kebajikan yang ultimat. Nah, sekolah harusnya menanamkan nilai-nilai dan karakter yang saleh.
Bukan hanya pengetahuan yang kognitif yang dapat dipelajari, lalu kita kebanjiran pengetahuan. Akhirnya nilai dan karakter yang saleh tidak terbentuk. Sayang sekali kalau ada guru, ada dosen, ada kurikulum, ada rancangan pembelajaran yang tidak menekankan bagian ini dan hanya menekankan kognitif. Pada akhirnya hasilnya nanti dipakai dalam masyarakat, apakah bermanfaat, bermakna? Yang ketiga, institusi pendidikan karakter yang paling penting adalah gereja. Gereja dimulai dari ibadah dan persekutuan, saling berdoa, saling berbagi. Dan yang menakutkan, karena ada di dalam gereja, seolah-olah gereja itu steril dari pelecehan dan perbuatan yang jahat. Ternyata tidak. Ada banyak kasus-kasus pelecehan, kekerasan seksual yang tersembunyi di sana. Kadang-kadang ditutupi dengan hal-hal yang kelihatannya saleh. Jadi istilah saya adalah muka nabi pikiran kotor. Bertopeng kelihatannya seperti malaikat, tetapi di dalamnya ada kekacauan. Hati-hati, kita harus menggunakan semua institusi ini dengan benar, dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, faktanya, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Brian, berkaitan dengan 14 poin terjadinya kekerasan seksual. Bukan hanya bicara kekerasan secara fisik, tetapi non-fisik. 4 dari 5 kasus kekerasan non-fisik itu jarang dilaporkan, Bapak Ibu. Jarang dilaporkan. Malu, depresi membekas, tapi malu mau menyampaikan. Percaya enggak ya? Orang itu ngerti enggak ya? Jangan-jangan saya nanti dianggap orang yang tidak normal. Atau saya membuat mengada-ada. Ini yang terjadi. Kekerasan seksual non-fisik. Kekerasan seksual fisik 95% kasusnya membuat trauma dan dikucilkan orang-orang ini. Saya ingat betul ada beberapa kasus di mana bertahun-tahun anak ini mengalami kekerasan seksual dan baru terbongkar setelah dia menikah. Dia terpaksa mengungkapkan itu dan seluruh keluarganya kaget sekali. Banyak orang menyelesaikannya hanya secara kekeluargaan. Itu bagus sebagai saling mengampuni, saling memaafkan, saling menyatakan kesalahan dan bertobat. Tapi ada yang tidak dilakukan, yaitu menegakkan keadilan. Keadilan harus ditegakkan, restorasi jiwa harus dikerjakan. Nah, ini tugas siapa? Bukan tugas pemerintah saja yang menegakkan keadilan. Tadi ada rehabilitasi oleh pemerintah di dalam RUU tersebut. Tetapi ini tugas orang tua, keluarga, sekolah, kampus, dan gereja. Kita jangan menutup mata dengan situasi seperti ini. Dan kita bisa tahu mengapa demikian bisa terjadi. Ingat, Bapak, Ibu, Saudara, kita di era digital. Era yang sangat luar biasa menakutkan, tapi juga bermanfaat. Mengapa menakutkan? Karena di sana semua tampilan, semua informasi dapat Bapak Ibu dapatkan, peroleh. Jadi karena itu, mari kita lihat, mengamat-amati. Lagi-lagi kalau kita memperhatikannya, kita ingin mengatakan betapa sedih dan betapa perlunya rancangan undang-undang ini disahkan dengan lebih cepat. Gak usah berdebat hal-hal yang teknis, melulu. Bisa diperbaiki, bisa ditambahkan nanti dalam juklak dan juknisnya dalam pelaksanaan undang-undang ini. Yang pasti tampilkan dulu, dan kemudian ada ketentuan hukum yang diperlakukan. Saya membaca dan memperhatikan salah satu kutipan yang saya dapatkan dari berita online Channel Indonesia, di masa pandemi, ada lonjakan yang sangat luar biasa dari kasus pelecehan kekerasan seksual. Dan makin hari bukan makin menurun, tapi makin meningkat. Kekerasan seksual di rumah, di sekolah. Melalui apa? Melalui virtual. Mungkin kita tidak tahu hal itu. Dan melalui kondisi daring dan segala sesuatu yang terjadi di dalam konteks pandemi COVID. Bapak, Ibu, Saudara, ini betul-betul miris di tengah kesulitan kita saat ini untuk bangkit sosial ekonomi kita, relasi kita. Ternyata bukan hanya virus yang menjangkit, tetapi kekerasan seksual meningkat.
Ini sungguh sangat miris. Betapa mulai rapuhnya peradaban dan kacaunya konstruksi sosial di dalam masyarakat. Karena itu perlu adanya tindakan hukum yang jelas. Jangan sampai kita membiarkan sebagai orang percaya, seperti yang tadi dikatakan oleh Brian, bahwa Tuhan mengendaki manusia hidup adil dan hidup dalam kesucian. Pemerintah menjadi sarana pengekangan dosa supaya tidak merebak dan peradaban semakin baik. Kalau semuanya itu berjalan lancar, bukankah ada kebahagiaan di sana? Tindakan hukum dan rehabilitasi ini bukan hanya sepihak. Jadi ada korban, ada saksi, ada pihak lain. Pengadilan khusus. Jadi jangan kalau saya masuk ke dalam pengadilan, misalnya si A itu adalah korban dan si B itu adalah yang menjadi pelaku kekerasan, dan ada saksi-saksi, saya mengusulkan ketika ada pengadilan seperti itu, pengadilannya khusus tertutup. Jangan diumbar di publik secara virtual, apalagi live. Wah, itu sangat memalukan. Cukuplah pelaku, korban, saksi, dan pihak lain itu menyatakan keadilan melalui tindakan hukum yang jelas, yang adil. Dan ini tidak boleh dipermainkan dengan suap menyuap uang karena yang melakukan itu orang kaya, karena yang melakukan itu orang yang berpendidikan, karena yang melakukan itu punya posisi, maka tindakan hukumnya cukuplah dia rehabilitasi. Tidak. Saya tidak setuju dengan hanya sampai batas semua tindakan keadilan tidak dilakukan tindakan hukum. Harus ada tindakan hukum dan rehabilitasi. Ingat, korban itu sangat-sangat terpukul dan tidak mudah dilupakan di dalam kenangan hidupnya. Yang kedua, rehabilitasi konseling terpadu. Konseling secara kejiwaan perlu dipanggil psikiater, konseling secara rohani perlu dipanggil hamba-hamba Tuhan, dan secara sosial penyintas. Nah, ini adalah metode pendekatan yang saya usulkan. Nah, apa yang saya sampaikan ini adalah usulan-usulan pengertian supaya konseling terpadu dilakukan. Jadi orang yang mengalami kekerasan seksual dan pelakunya, bahkan keluarganya, perlu dilakukan konseling secara kejiwaan. Jangan langsung dicap orang gila, jangan langsung dicap orang ini melakukan dengan kerasukan setan dan sebagainya. Tidak. Perlu konseling secara kejiwaan, perlu pendekatan secara rohani, dan perlu orang-orang yang pernah mengalami itu, penyintas-penyintas dari kekerasan ini, melakukan cerita. Jadi ada upaya-upaya tersebut. Dan ini mesti harus dikerjakan. Perlu ada orang-orang yang spesial mengerjakan ini dengan baik. Dan saya, dalam pengalaman-pengalaman saya, di dalam mengkonseling orang-orang yang mengalami ini, tidak mudah, bisa membutuhkan waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Dan itu bukan hanya air mata yang menetes yang kelihatan, tapi hati yang hancur yang perlu dipulihkan oleh Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang mengalami, bahkan orang yang melakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah suatu perspektif Kristen. Jadi kita harus berjuang mengerjakan ini. Upaya pemulihan korban dan keluarga, proses pendampingan dari awal kasus sampai kembali kepada kehidupan yang normal yang lebih baik. Perlu pendampingan. Enggak mudah Bapak Ibu, enggak mudah. Dan ini butuh waktu. Perlu adanya jiwa yang rela melayani. Karena mereka korban. Dan bahkan pelaku juga perlu dipulihkan hatinya. Mereka memerlukan Kristus di dalam hidup mereka. Memerlukan kuasa Roh Kudus menjamah hati mereka. Karena itu, Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, mari. Kalau ada rekan, teman, saudara, atau siapapun, jangan kucilkan mereka. Jangan tinggalkan mereka. Jangan biarkan mereka sendirian. Kita perlu menggandeng mereka. Membangun keyakinan, kepercayaan mereka di hadapan Tuhan dan sesama. Sehingga mereka pulih. Bebas dari kekerasan seksual dengan cinta kasih perlu terus-menerus dilakukan. Ini bukan utopia atau imajinasi kosong, tapi ini adalah perjuangan iman kita. Sebagai orang Kristen, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita berjuang untuk negeri ini, untuk bangsa ini, untuk keluarga kita, untuk sekolah kampus kita, untuk tempat kita beribadah, untuk dimanapun kita berada, bebas dari kekerasan seksual. Kiranya apa yang saya sampaikan bermanfaat, berguna, bermakna bagi Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Dan kalau ada pertanyaan, silakan hubungi saya. Baik juga saat ini, pada saat kita nanti tanya jawab, silakan nomor teleponnya saya ada di sana, alamat email saya ada di sana, YouTube saya juga ada.
silakan ditanya, diskusikan, kita cari solusi yang terbaik, karena kita tahu orang-orang seperti itu, orang-orang yang seperti itu juga bisa jadi terjadi pada diri kita. Kita berjaga-jaga, kita berwaspada, kita mendapatkan kesempatan untuk menjalani hidup yang lebih baik. Kiranya penjelasan singkat padat ini berguna bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada panitia. Iya, terima kasih Pak Rudi atas materi yang telah disampaikan, yang tentunya pasti berguna bagi kita semua sebagai pendengar. Oke teman-teman, apakah ada pertanyaan yang mau disampaikan kepada Pak Rudi? Untuk pertanyaan yang akan disampaikan, kita tunggu 3 menit. Bagi yang mau bertanya, boleh raise hand. Atau kalau kalian mau untuk berbicara secara langsung, bisa chat di kolom chat aja, teman-teman. Kita tunggu 3 menit ya, teman-teman. Oke, karena belum ada pertanyaan dari teman-teman semua, mungkin untuk memancing diskusi dan sesi tanya jawab pada siang ini, kami panitia akan melontarkan sebuah pertanyaan kepada Pak Rudi. Pertanyaan dari kami adalah, bagaimana menurut Bapak tentang seseorang yang tentang korban yang berada di lingkungan yang tidak mendukung, yang tidak mendapatkan perlindungan yang diperlukan. Itu bagaimana solusinya, Pak? Ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali ya. Bagaimana dengan korban yang tidak mendapatkan tempat yang nyaman untuk direhabilitasi dan tidak dapat perlindungan hukum. Jadi perlu adanya suatu tempat lokasi yang disediakan. Jadi kalau kita tahu keluarga itu mengalami tekanan, intimidasi, atau tindakan-tindakan yang membuat korban makin tersudutkan, trauma, bahkan menakutkan. Saya tahu banyak orang-orang yang tidak melapor karena takut diintimidasi dengan pangkat, jabatan, dan posisi, sehingga mereka diam saja, tetapi mereka korban. Kalau kita tahu, kita perlu membantu mereka, karena mereka adalah manusia ciptaan Tuhan Allah yang harus dibantu. Dan bagaimana caranya? Kalau misalnya kita tahu dan sadar, kita perlu membuat rumah singgah, ya, shelter untuk apa? Shelter untuk menampung mereka yang mengalami itu, dan kita membangun suatu komunitas untuk membangun relasi yang baik. Jadi ada rehabilitasi itu real di sana, dan kalau bisa tindakan-tindakan selanjutnya di dalam bidang hukum disampaikan. Dan ini lembaga-lembaga bantuan hukum, baik di kampus maupun di sekolah maupun di gereja maupun dalam masyarakat umum, perlu memperhatikan ini. Bukan karena posisinya ini korban orang kaya atau orang yang terkenal atau orang yang sangat baik gitu sehingga kita membela, tidak. Siapapun perlu ada lembaga-lembaga bantuan hukum untuk memberikan dukungan support, dan ada gereja-gereja, orang-orang Kristen yang mau terlibat di dalam pelayanan konseling seperti itu. Karena memang makin meningkat. Jadi bayangkan ya, kalau itu makin meningkat dan kita biarkan, bukankah makin merapuh? Bukankah makin rapuh konstruksi sosial masyarakat, dan itu akan merusak tatanan apapun yang ada di alam ini. Semakin orang membiarkan kejahatan seksual di sebuah negeri, maka negeri itu sedang menuju kehancuran. Jadi mesti diperhatikan bagian ini, karena kalau tidak, maka kita hanya mendengar, melihat pada waktunya kehancuran demi kehancuran peradaban, dan itu sangat tidak kita harapkan. Kira-kira begitu ya, jadi caranya sangat praktis, ya, ketahuan, ya kita harus responsif seperti itu. Semoga Bapak Ibu Saudara yang dapat menyaksikan ini dapat memperhatikan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Kira-kira itu dulu jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rudi atas jawabannya. Buat teman-teman sekalian, kalau masih ada pertanyaan, sesi tanya jawab ini masih dibuka ya teman-teman. Kalian bisa langsung raise hand boleh, atau kalian bisa chat di kolom chat teman-teman. Kalau memang udah nggak ada pertanyaan, kita bisa langsung lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi games. Bisa saya serahkan kepada Brian. Saya bertanya ke Brian boleh? Nah, ini pembicara ke pembicara bertanya. Boleh, Pak. Oke, Brian, saya mau tanya,
tindakan hukum apa dan berapa lama sebenarnya kalau orang itu melakukan kekerasan, dan berapa lama durasi hukumnya yang diterima kalau orang melakukan kekerasan seksual? Untuk pelaporan Pak bisa dilakukan langsung Pak. Jadi setelah mengalami tindakan kekerasan seksual, sang korban bisa langsung menuju ke aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, dan melaporkan tentang apa yang telah menimpa dirinya. Untuk proses hukumnya itu tergantung pembuktiannya Pak. Jadi apabila sang korban dapat menyediakan bukti-bukti yang jelas, maka dari itu proses hukumnya akan berlangsung dengan lebih singkat Pak. Tapi kalau buktinya susah untuk ditemukan, itu ya sulit Pak, lebih lama. Contohnya untuk kasus yang kemarin, ada dosen di Universitas Riau kalau tidak salah itu dibebaskan, divonis bebas. Dia kan dilaporkan melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswanya. Tapi kemarin divonis bebas Pak, karena tidak ada bukti yang cukup. Maka dari itu permasalahan di bidang hukum, terutama di bidang kekerasan seksual ini adalah dalam tahap pembuktiannya Pak. Karena biasanya kan kekerasan seksual sang pelaku itu udah mengerti Pak. Jadi dia melakukan tindakannya itu bukan di tempat yang umum, bukan di tempat yang ada CCTV, bukan di tempat yang dilihat oleh orang-orang Pak. Jadi untuk mendatangkan saksi, membuktikan itu lebih susah Pak. Jadi begitu Pak jawabannya. Nah, pembuktian hukum seperti apa yang kan bisa visum ya kan? Kemudian juga ada bukti-bukti yang konkret dari pelaku dan korban begitu. Tetapi kalau itu sudah disingkirkan dan lama sekali baru dikelaporkan, itu kan menjadi kesulitan, kasihan korbannya. Terus yang kedua, bagaimana ya kalau misalnya kekerasan seksual tapi non fisik, itu buktinya jauh lebih rumit lagi jadinya. Jadi secara hukum apakah itu bisa diterapkan keadilannya atau bagaimana itu? Untuk pelecehan seksual yang dilakukan secara non fisik biasanya kan kita temui di media sosial Pak. Jadi misalnya di Instagram itu komen-komennya bernuansa seksual, terus melecehkan gitu Pak. Ya kalau untuk korban yang bisa dilakukan adalah untuk men-screenshot komen tersebut dan dijadikan barang bukti Pak ketika dilaporkan ke polisi. Baik, ini ada pertanyaan, bagaimana sikap gereja seharusnya ketika korban dan pelaku berjemaat di satu gereja yang sama? Wah, ini pertanyaan yang cukup menarik. Kalau menurut dari sisi hukum bagaimana, Brajat? Dari sisi hukum ya, hukum tidak mengatur sih Pak mengenai perihal jemaat gereja, korban dan pelaku berjemaat di satu gereja, tidak ada pengaturannya di bidang hukum. Oh, berarti bagaimana dong? Itu mungkin mesti dilihat dari sisi moralitas dan etika masing-masing pihak, Pak. Oke, saya lihat dari sisi gereja ya. Jadi gereja itu kan punya istilahnya disiplin gereja. Jadi kalau memang ada pelaku atau korban di dalam satu gereja yang terlihat, yang pertama didisiplin dulu. Disiplin gereja itu perlu dilakukan oleh gereja melalui hamba Tuhan yang diberikan otoritas oleh Tuhan untuk memimpin gereja, menggembalakan gereja. Nah, disiplin gereja itu ada beragam, mulai dari pendekatan konseling, ya, pendekatan yang sangat personal, berjumpa dengan korban dan pelaku. Kemudian yang kedua adalah juga menganjurkan kedua belah pihak tentunya berdamai, ya, berdamai apabila pelecehan seksual itu terjadi pada pasangan muda-mudi dan itu mengakibatkan suatu hal yang tidak bisa terelakkan, misalnya kehamilan atau keguguran dan sebagainya, maka perlu pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku. Dan korban harus menerima kenyataan itu. Yang ketiga, tentunya tidak berhenti di situ di pendisiplinan. Kalau memang sudah diberi nasihat, beri bimbingan, beri arahan, ada disiplin yang sangat keras, yaitu ekskomunikasi. Tentu ini bagi pelaku. Dan korban tentunya perlu diberitahu tentang hal itu. Dan kalau bisa, korban dan pelaku di dalam konteks ini jangan dipertemukan di dalam satu pertemuan yang tersendiri, tetapi mereka harus melaporkan, diajak, diarahkan. Kalau pelaku melarikan diri atau pelaku tidak bertanggung jawab.
Nah, langkah-langkah ini perlu dilakukan. Memang sepertinya gereja intervensi dalam urusan personal. Sepertinya gereja intervensi dalam urusan keluarga masing-masing. Tetapi sebagai orang Kristen yang diberikan otoritas rohani, gereja yang mewakili pemerintahan Allah harus menegakkan keadilan dan kesucian. Dan disampaikan saja, gereja bukan intervensi urusan personal atau urusan keluarga, tapi gereja memberi nasihat. Dan kalau nasihat itu biasanya tadi disiplin itu ternyata ternyata mereka tidak mau terima, diekskomunikasi. Khususnya pelaku, diekskomunikasi berarti diumumkan bahwa jemaat ini dikeluarkan karena kasus ini. Nah, ini jarang terjadi, Bapak Ibu Saudara ya, jarang terjadi diungkapkan. Dan harusnya berani mengungkapkan itu. Karena itu mencemarkan nama baik Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Ya kan? Karena gereja itu milik Tuhan. Dan kalau tidak didisiplin, itu mencemarkan. Nah, kalau dia mau untuk didisiplin, maka dia harus berani bertanggung jawab. Secara hukum diantarkanlah dia. Namun kita tidak tinggalkan. Jadi gereja ketika sudah disiplin, jemaat atau pelaku dan korban itu, mereka tidak boleh ditinggalkan atau dibiarkan begitu. Lagi-lagi kembali kita lakukan konseling. Kalaupun misalnya pelaku akhirnya dipenjara dan ternyata memang diberikan sanksi hukum, gereja tidak boleh meninggalkan jemaatnya berdiam diri saja di penjara. Gereja harus kunjungan, visitasi, menggembalakan mereka yang menjadi pelaku, sehingga jemaat itu ketika masa penghukumannya selesai, mereka kembali kepada gereja, kembali kepada Tuhan dengan sikap yang lebih baharu lagi. Dan jemaat harus dipersiapkan untuk itu. Nah, ini memang tidak mudah, Bapak Ibu. Kadang kalau sudah dicap, ya, bukan pelaku, bukan korban, tapi yang bikin capnya, tambah rapuh keduanya, itu adalah jemaat lain. Nah, bagaimana bisa sikap gereja? Gereja harus dengan jujur mengatakan, dan gereja harus membina jemaatnya dengan baik. Membangun jemaat yang dewasa untuk menghadapi ini. Karena bisa jadi, ini terjadi pada diri kita juga. Jadi jangan berpikir ada orang yang menganggap diri hebat, kuat, terus aman semuanya. Tidak. Bisa terjadi kapan saja, di mana saja, pada diri siapa saja. Tidak ada tempat yang steril untuk kejahatan di dunia ini. Tidak ada tempat yang steril. Semuanya mungkin. Karena itu orang Kristen waspada dan berjaga-jaga. Dan orang Kristen juga harus menjaga diri. Nah, kalau gereja, bagaimana sikap gereja tadi? Ya, kalau bagi saya di gereja, saya harus mendisiplin jemaat tersebut. Tentu tidak langsung diumumkan, kecuali diekskomunikasi ya. Dan jangan digosipkan. Yang celakanya adalah digosipkan, si Anu itu gini, lalu muncul. Jangan berpikir bahwa kalau kita bilang begini kepada orang, jangan kasih tahu ya, si Anu itu begini sama si B. Wah, kita bilang jangan kasih tahu ya. Ketika kita cetuskan kalimat itu, tahukah Bapak Ibu, itu akan cepat menyebar. Apalagi zaman sekarang. Tinggal 1 jari ini ya, trek gitu ya, semuanya tersebar. Dan betapa tidak mungkinnya lagi gereja menangani kasus itu. Akhirnya kesulitan kan? Kenapa kesulitan? Sudah malu jemaat dan yang jadi korban dan pelakunya. Maka harus hati-hati dan bijak di dalam memahami ini. Hati-hati dan bijak, nggak boleh sembarangan. Dan silent. Jadi tindakannya silent, tenang gitu ya. Seolah-olah tidak ada permasalahan, tapi bukan menutup-nutupi. Sampai pada waktunya memang pantas diberitahu. Dan tidak perlu diumbar ya, ada juga orang yang umbar, saya dulu melakukan ini dengan itu gitu. Nggak perlu, Tuhan tahu, nggak perlu orang lain banyak tahu. Ya, nah kira-kira begitu tanggapan saya, Bu Natalia, untuk pertanyaan yang bagus sekali, yang konkret sekali di dalam konteks ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan lain silakan, atau ada pertanyaan lanjutan silakan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu ada pertanyaan baru Pak dari Bu Natalia. Kak, sebelumnya tadi pertanyaannya itu oleh Andreas Gunawan. Ini pertanyaannya beda lagi Pak. Bisa... Iya, benar-benar saya salah baca. Ini dari Pak Andreas Gunawan. Terima kasih Pak Andreas. Jadi pertanyaannya dari Ibu Natalia. Bagaimana sikap kalau si pelaku membawa masalah sesama jemaat ke gereja padahal satu pihak sudah dianggap selesai? Bagaimana sikap kalau si pelaku membawa masalah sesama jemaat ke gereja? Jadi bukan korban ini ya. Gimana menurut Brian ini? Atau menurut panitia nih? Aileen nih, atau Sharon mungkin? Ini ada orang yang udah jadi pelaku, dia berani ngomong lagi kepada jemaat.
Gimana? Coba mungkin kasih pendapat. Brian. Mungkin kalau dari sisi gereja itu jemaat-jemaat lain bisa menasehatkan ke pelaku itu ya Pak. Iya. Jangan mengungkit-ungkit lagi, itu kan rasa luka masa lalu gitu Pak. Jadi jangan diungkit-ungkit lagi. Biar masalahnya kalau sudah selesai jangan diulang-ulang lagi Pak. Iya, iya. Ya memang kesulitan kita itu forgive and forget, ya kan? Itu yang enggak sejalan gitu. Forgive and remember. Itu yang seringkali kita gampang sekali mengingat kesalahan orang, tapi tidak mudah untuk mengingat kebaikan orang. Jadi harus diperhatikan ini prinsip-prinsip ini bagi saya. Kalau sudah sudah forgive, ya forget lah. Bahkan Tuhan mengatakan, dosamu merah seperti kermizi, aku akan bersihkan seperti kapas. Bahkan Yesus yang jelas tahu nih perempuan kedapatan berzina. Yang berzina sebenarnya bukan hanya perempuan ini, tapi juga orang laki-lakinya tak kemana, nggak ketangkep, atau sudah ditangkap, dilempari batu. Perempuan ini yang larinya kencang, mungkin jadi akhirnya dia ketangkap, ya gitu. Lah akhirnya apa yang terjadi? Semuanya tidak ada yang mau melempar batu. Karena Tuhan katakan, boleh lempar batu, silakan, ini keadilan Tuhan kan, boleh. Tapi syaratnya cuma satu ya, yang nggak berdosa, silakan lempar pertama. Satu aja yang nggak berdosa. Nggak semua, satu aja. Apa yang terjadi? Nggak ada satupun kecuali Yesus. Yesus memberi pengampunan, tapi dia mengingatkan jangan ulangi lagi. Dan tidak pernah selanjutnya Yesus di dalam khotbah-khotbahnya pengajar, dulu loh ada perempuan kedapatan begitu. Tuhan tidak, dia forgive and forget. Jadi kalau ada pelaku yang membawa masalah sesama jemaat ke gereja, padahal satu pihak dia sudah dianggap selesai, ya sudahlah. Ya harus membangunlah, ya walaupun masih tersimpan dalam memori, kritisilah memori masa lalu itu untuk menjadikan dasar untuk memori yang akan datang, membangun masa depan gitu. Dan sayang sekali kan kalau hidup kita hanya nginget-nginget kesalahan orang terus gitu ya. Aduh, kapan larinya, kapan majunya negeri ini kan gitu. Jadi kasihan jemaat itu, kalau itu terjadi peristiwa benaran, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, ayo kita mendoakan supaya itu tidak terjadi. Kita saling menjaga loh, kita saling mengawas-awasi, tapi jangan juga strict ya. Jangan dekat-dekat dengan dia dulu pelaku kejahatan. Wah, itu namanya apa ya? Sudah buat stigma. Nah, jangan buat stigma ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada orang seperti itu, ya ngobrol aja seperti biasa begitu. Jangan ngasih tahu sama orang, senggol temennya, lalu kasih tahu, gosip di gereja, itu tuh. Waduh, nggak enak ya dengernya ya. Jadi saya pikir begitu Ibu Natalia untuk jawaban yang sementara dari saya. Mungkin sikap-sikap yang lain ya perlu kita kembangkan lagi sesuai dengan konteks kebutuhan kita di gereja kita masing-masing. Kira-kira begitu. Terima kasih. Ya, makasih Pak Rudi. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akan lanjutkan untuk sesi games ya, teman-teman. Bisa di-handle oleh Brian. Oke, karena pada awal acara kita memulai dengan doa, mari kita menutup acara juga dengan doa. Untuk Helen, waktu dan tempat dipersilakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Puji dan syukur kepadamu kami ucapkan Tuhan atas berkat dan kasih setiamu kami boleh berkumpul di tempat ini. Tuhan, kami baru saja telah selesai dengan acara webinar hari ini. Terima kasih kami ucapkan atas penyertaan-Mu sehingga webinar kami ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan menjalankan aktivitas kami masing-masing. Tolong berkati kami sehingga aktivitas kami dapat berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Helen dan juga terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah hadir hari ini, terutama kepada Pak Rudi yang sudah menjadi pembicara utama kita pada siang hari ini. Semoga apa yang pembicara sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi semuanya. Untuk acara sudah selesai dan teman-teman sudah boleh live ya. Dan untuk form evaluasi akan kami kirimkan melalui WA Group ya. Terima kasih semuanya.